Dirgahayu Rahayu Wilujeng Jati. Menanggapi komen Anda tentang apakah ini sekedar manunggalnya rasa atau beserta raganya, itu tergantung dari seberapa kepasrahan kita, seberapa kuat imajinasi kita, seberapa kuat persepsi kita untuk mempercayai sebuah teori yang cenderung tidak logika. Karena pengalaman-pengalaman spiritual seperti itu ada yang hanya bisa dirasakan sendiri, ada pengalaman spiritual yang bisa dibagikan untuk halayak. Oke, contoh, dulu waktu kecil mungkin sekitar usia 5 tahun, nggak sampai 6 tahun ya, bapak saya ini adalah seorang guru silat. Mungkin muridnya sudah ratusan pada waktu itu, di masa waktu saya kecil. Saya minta kepada bapak saya pakai bahasa Jawa yang lebih luas ya. Wong liya ae mbok ajarin silat, mbasan aku anakmu ra mbok belajari silat. Orang lain yang bukan apa-apamu kamu ajarin silat. Tapi saya ini yang anakmu kok nggak diajarin silat. Posisinya pada waktu itu di rumah kakek, depannya ada masjid. Nah, kita ngobrol di situ di sekitaran tempat wudhu wanita pada waktu itu. Mungkin kejadiannya jelang maghrib. Anak-anak yang berlatih silat di situ sudah mulai istirahat ya. Jawaban bapak saya cukup mencengangkan bagi saya pada waktu itu. Cukup membuat saya untuk memberontak karena jawaban yang saya harapkan tidak sedemikian. Gini jawaban bapak saya. Sadurunge awakmu iso nglarani wong, belajar ngobati wong dhisik. Setelah mendengar kalimat itu dengan pemahaman saya yang pada waktu itu masih kecil, saya kurang memahami apa yang disampaikan oleh beliau. Setelah bapak saya bilang begitu, dia pergi meninggalkan saya yang masih termangu, termenung untuk mencoba memahami kalimat bapak saya dengan kedewasaan saya yang pada waktu itu masih kecil. Beliau pergi meninggalkan saya ditinggalkan sendirian. Tiba-tiba ada sosok yang seperti saya, cuma memakai baju yang berbeda. Bajunya berwarna orange, terus tidak memakai lengan, dan celananya coklat keabu-abuan. Tapi wajahnya persis seperti saya, tingginya persis seperti saya. Dia keluar dari badan saya. Dia bilang, tahu nggak yang dimaksud bapakmu? Sebelum kamu pandai menyakiti orang, lebih baik kamu belajar ngobati orang dulu. Saya kaget dan saya bingung. Saya tanya, kamu siapa? Dia menjawab, aku ya dirimu. Dirimu ini ya aku. Wujud anak itu bisa saya pegang, bisa saya rasakan, bisa saya raba. Jadi bukan wujud rasa, bukan wujud cipta, bukan. Tapi memang benar-benar wujud fisik. Dia bicara seperti itu sambil mengilingi saya. Tahu nggak yang dimaksud bapakmu? Sebelum kamu belajar menyakiti orang, sebelum kamu belajar silat, belajarlah ngobati orang dulu. Nggak mudeng, saya bilang gitu, nggak tahu. Nah, jawaban dia adalah, obat yang pertama adalah memaafkan. Jika kamu disakiti, maka maafkanlah. Saya masih belum bisa menerima pada waktu itu apa maksud yang dia bicarakan. Dia pun mengelilingi saya, dan saya pun masih bingung apa maksudnya itu. Dan dia pun masuk lagi ke diri saya. Dan saya ceritakan kisah itu kepada orang-orang dewasa, terutama kepada bapak saya. Bapak saya pun menanggapinya dengan, anak kecil, tahu apa? Anak kecil mungkin imajinasinya yang keterlaluan. Tapi saat sudah dewasa, mungkin kuliah akhir, saya ingat momen itu. Dan saya baru bisa memahami apa yang dia sampaikan. Mungkin ketika kita dipukul kepala kita oleh teman kita dan kita memaafkan, maka separuh rasa sakit itu akan menghilang. Tapi ketika kita masih dendam, pengen balas, maka rasa sakit itu akan berlipat-lipat. Nah, maksud dari apa yang Anda komentari, mungkin yaitu kita memiliki keterbatasan di mana ruang rasa dan ruang raga itu tidak bisa dicampur. Kita memiliki
teknologi atau memiliki ilmu pengetahuan yang belum nyampe ke sana. Akhirnya kita mengalami kesulitan untuk menyampaikan apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, bahkan di alam-alam spiritual seperti itu. Mungkin yang pernah saya rasakan ya, memang seolah-olah kita ini benar-benar hilang, benar-benar nggak memiliki raga sama sekali di tingkat tertentu ya. Jadi tidak hanya rasa, tidak hanya momen itu terjadi di alam cipta, tidak. Tapi memang benar-benar raga kita benar-benar melebur ke berbagai unsur alam itu tadi. Mungkin itulah kemenyatuan yang pas, mungkin begitu ya. Tapi kan masing-masing orang, masing-masing manusia kan memiliki pemahaman, keilmuan, pengalaman yang berbeda-beda. Makanya kalau berbicara seperti ini, harus kita samakan dulu. Dari sisi mana kita melihat. Mugi manfaat dulur, tancep kayon.